namanya nak? Sakit ya. Semoga dia cepat sembuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu bertanya dulu bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat Semangat ya untuk pagi ini ya, karena kita mulai pembelajarannya dengan semangat. Sebelum itu, keluarkan dulu buku-buku yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Dan pagi ini kita belajar IPAS, materi kita Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Yang pertama materi pembelajarannya tentang bumi berubah. Ya. Sebelum Ibu bertanya bumi berubah, anak-anak Ibu, tinggi kalian dari bayi sampai besar bagaimana? Berubah tidak? Berubah. Berat? Berat juga berubah. Setelah itu, jadi perubahan itu bukan manusia saja, tetapi bumi juga mengalami perubahan. Coba kalian perhatikan. Coba anak-anak Ibu perhatikan bumi tempat kalian tinggal. Dari kecil sampai sekarang ada nggak perubahannya? Ada. Apa salah satunya contohnya yang berubah? Satu-satu. Tapi dari siapa contohnya perubahan di daerah kamu? Keadaannya. Di daerah tempat kita tinggal apa saja yang berubah? Pantai. Pantai awalnya di Pulau Seribu itu bagaimana? Di sana dia tempatnya? Tidak, tapi di daerah yang sudah abrasi itu kan? Sekarang makin dekat Pulau Seribu? Iya. Itu juga termasuk perubahan. Perubahan karena apa dia? Karena alam terjadinya abrasi. Masih ada perubahannya lagi? Masih banyak lagi. Jadi itulah bumi itu berubah dari waktu ke waktu. Bumi itu berubah pasti karena ada faktor. Siapa tahu faktor apa menyebabkan bumi itu berubah? Jadi ya. faktor alam dan faktor manusia. Iya, faktor alam dan faktor Manusia. Benar anak-anak Ibu, faktor alam dan faktor manusia? Iya, karena faktor alam dan faktor manusia. Ini dia tujuan pembelajarannya. Tolong perhatikan ke depan. Ada 3 tujuan pembelajaran. Apa yang pertama? Anak Alfian Rizky, tolong baca, berdiri. Tolong baca. Apa yang pertama? Bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Apa lagi? Ini 3 tujuan pembelajaran. Bagaimana bumi itu bisa berubah? Karena faktor alam. Setelah itu apa penyebab peristiwa alam bisa menjadi bencana alam? Setelah itu bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Jadi ada di sini Ibu membagi kalian dua orangnya. Dan apakah dulu Rehan sama Alfida Rizi, Rais sama Alfian Rizky. Dah, sini dulu. Oke. Melakukan simulasi gempa bumi ini ya. Perhatikan yang dipegang oleh teman kalian. Di sini ada kain, ada tempat wadahnya, ada tanah dan ada rumah. Jadi kita melakukan simulasi. Perhatikan. Yang pertama, sudah Ibu bagi 2 kelompok. 2 orang. Yang kedua, Ibu meletakkan kain di dalam wadah. Setelah itu wadah diisi dengan tanah. Ibu letakkan rumah. Pertama, 2 orang yang berhadapan. Sudah berhadapan temannya? Sudah. Setelah itu kita mulai dan kita cari dia. Perhatikan
alam. Ada 7 atau banyak dari itu lagi. Rusaknya bangunan, jatuhnya korban jiwa, tumbuhnya kemiskinan, timbulnya banyak penyakit, trauma. Iya. Tanah akan menjadi subur. Kalau gempa bumi terjadi bisa keluarnya mineral atau mulia naik ke permukaan bumi. Nah, positifnya ada lagi masyarakat akan menimbulkan kekhawatiran atau kewaspadaan. Setelah itu mendorong ilmuwan menciptakan teknologi. Nah, itulah dia. Itulah dampak positif terjadinya bencana. Pertanyaan Nego. Cara tsunami keluar dari laut. Jadi tsunami ini dia timbul atau terjadi itu karena adanya gempa bumi. Gempa bumi bisa karena contohnya gempa bumi tektonik. Tektonik apa tadi? Lempeng. Terjadinya 2 geseran lempeng. Jadi atau jatuhnya meteor pernah, tapi jatuh meteor tidak mungkin. Nah, jadi tsunami ini terjadi ini yang penyebabnya dari dasar laut. Masih ada yang bertanya? Nah, untuk menyemangatkan kita, tetap semangat kita dulu ya. Telah berdiri. Berdiri ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah ulang satu lagi. Tepuk semangat. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita mengerjakan tugas evaluasi dulu ya. Ini tugasnya. Perhatikan ke depan. Ada 10 tugasnya ya. Dibuat di buku latih. Nah, sudah siap anak-anak? Sudah siap kan? Sudah ada. Kalau sudah siap kita jawab bersama-sama. Dah baca. Suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan pada alam, segala sesuatu yang terdapat di dalam tiba-tiba atau cepat disebut apa dia, nak? Dan nomor 2, Alvin Rizi baca. Peristiwa alam dibagi menjadi 2 sifat. Semuanya. Oke, tujuan. Satu-satu. Jadi setelah kita mengerjakan soal evaluasi, berarti kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum ibu menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, Adit, kamu sendiri. Kita bisa simpulkan bahwa bumi itu berubah tergantung atas 2 faktor. Yang satu atas manusia, 2 alam. Jadi bumi itu bisa berubah. Yang pertama karena faktor alam. Yang kedua karena faktor manusia. Sudah, tepuk tangan untuk Adit. Kita tutupi pembelajaran hari ini dan sampai jumpa besok dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.